welcome back to another dialogue. Today we're kind of like switching up the format. Karena for the longest time, nggak sih, kayak baru-baru aja gue pengen banget bikin video yang people switch makeup bags and stuff and do their makeup. Tapi juga for the longest time we've been wanting to make a dialogue where we discuss about our vegan vegetarian journey. So why not like combine the two and see how chaotic it gets? Karena jadi nggak fokus dia. Bahasanya terus ya udah, we'll see how it goes. Kalau lo lihat di sini sekarang it's like already heavy on one side with makeup, and yang satu just my small pouch, and that's literally the difference between us. Aca tuh sempat ada fasenya gila banget belanja makeup, selalu belanja macam-macam. Dan sementara gue, and this is also part of my vegan vegetarian journey stuff, itu tadinya gue bahkan kayak anti banget makeup, karena menurut gue it's like a waste of money, waste of kayak gue benar-benar orang yang kalau mau beli sesuatu tuh it's a need or a want, dan menurut gue makeup sangat kebutuhan tersier gitu. Kayak tapi ya udah mulai awal 2019 kayaknya lupa juga triggernya apa ya, tapi kayak ya udah tertarik aja, pengen aja. It's like I have these short time hobbies from time to time, terus waktu itu kepengen lagi hobi nonton YouTube makeup tutorials, terus pengen makeupan, terus kayak udah I started to build my collection. Cuma pas 2019 itu gue masih vegan waktu awal itu, terus jadi kan kayak benar-benar conscious banget with my purchases and stuff, and so I limited myself yang benar-benar kayak gue perlu banget. Dan emang kayak gue makeup cuma yang kebuat sehari-hari doang, nggak kayak Aca gitu. Kalau Aca tuh suka makeup yang kayak gini. Sementara gue sehari-hari makeup yang kayak gini, yang simpel aja, yang buat sehari-hari gitu. Terus jadi bahkan makeup brush tuh gue tadinya cuma punya satu doang. Gue nemu gitu kayak kasih banget sih Aca, nggak gue kasih ngomong, ntar ya gue mau baca tuh. Lanjutkan. Gue bahkan cuma punya makeup brush satu ini, jadi gue waktu itu nemu tutorial yang kayak bisa full face makeup pakai satu brush doang, yaitu this stepping brush. Terus ya tapi karena 2020 ini pandemic and stuff, I haven't been wearing makeup, gue suka agak berantakan sih, we'll see nanti how well I can demonstrate this one brush makeup technique. Cuma kayak at some point waktu itu gue tiba-tiba tapi merasa kok gue buat highlight agak susah, maksudnya ya pakai ini gitu kan ribet, jadi akhirnya gue beli lagi another brush for highlighting. Tapi juga ini apa sih, gue ngomong apa? Biasa kita bisa read each other's minds. Also kayak pas beli brushes lebih mikir lah kayak mau beli brush apa. Sebenarnya Eco Tools would probably be a better choice eco wise, tapi Real Techniques juga vegan kok, and like I think pretty good company to buy brushes from, and like I love pink, so that. So anyways, we're gonna like switch makeup bags, or in Acha's case multiple bags. Tapi except for like brushes, kayaknya we're gonna use our own karena kayak agak unsanitary. You have to use each other's. Terus abis itu maybe like concealer juga aku pakai punya sendiri. Mana sih concealer gue? Oh ini. I hand to you my small and humble makeup bag. Kalau gitu gue ambil concealer gue sendiri juga. Oh iya, okay. Ini banyak banget eyeshadow palettes that I won't use. Karena kita juga bakal tetap stick to our own makeup style aja lah ya. Sebenarnya lo mulai into makeup kapan sih, Cak? Dari kecil banget. Oh iya. Ibuku kan gak bisa makeup, tapi dia punya makeup seadanya. Aku dari umur kayak 7 tahun itu suka keliling rumah pakai eyeshadow ungu. Warna favorit Aca ungu, kan si ini mejanya warna ungu. Kalau gue suka sih not entirely, cuma kayak harus aja karena gue balet kan dari kecil dulu, since I was 4 years old. Terus ya seringnya kalau misalnya ada pentas atau apa ke salon sih, cuma juga kadang kalau yang kecil-kecil doang pentasnya misalnya kayak di mall gitu, sometimes my mom would do the makeup for me, tapi I would hate it, kayak nggak tahu kenapa, it's just so painful and kayak just uncomfortable when she does the makeup for me, so I just ended up
trying to learn to do my makeup alone. Terus ya udah dari situ sih, tapi itu kan juga beda ya, it's more like stage makeup like blue crazy eyeshadow. Terus kalau buat sehari-hari ini gue tahun lalu mulai kayak from YouTube tutorials kayak gitu, kita belajar lagi dari nol sih yang dan makeup yang benar gitu. Dan gue kan ballet kayak tahun 2000-an, early 2000 apa 2000 late terus sampai 2010s gitu. Menurut gue beda banget style makeupnya sama yang the kind of makeup people do today. Nah, gitu. Terus dari yang kecil itu evolusinya gimana sampai makeup yang wow kayak foto ini? Nggak tahu, kayak ya iya emang di keluarga gue nggak ada yang suka makeup kan sebenarnya. Kakek jelas lah, nenek, ibu, tante, sepupu semuanya tuh nggak ada yang bisa makeup. Terus jadi gue suka makeup gara-gara gue ngeliatin orang aja sih di YouTube. Terus kayak tiba-tiba waktu SMA pengen minta beli makeup sama orang tua, terus tiba-tiba mau gitu, karena biasanya orang tua gue maunya beliin buku aja. Ya terus ya udah dibeliin satu set gitu, The Balm waktu itu. Enggak, wow, The Balm. Terus jadi belajar makeup dari situ. Karena ada barangnya jadi kayak ya udah terstimulasi aja buat nyoba sampai bener. Cool. Kalau makeup guru yang paling harus nonton ada kayak apa itu tuh? Nah itu sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang spesifik gitu loh. Kayak biasanya gue tuh nyari aja di YouTube makeup tutorial gitu, terus kayak nyari buat occasion apa. Terus siapapun orang random yang muncul yang menurut gue kelihatannya bagus di thumbnail, gitu kan. Oh, sama lipstick juga pakai pemanis kayak terus sama makin kosong gitu ya. Kemana lipsticknya? Good. Nggak lipstick lah. Iya ya, kayak it looks like mine, cuma lo juga banyak gitu kan, jadi okay, let's probably get with them. Ada yang masih concealer lo gimana? Oke. Sampai kemarin sih gue terakhir makeupan jadi udah ngaco gitu gara-gara sampai 2020 gak pernah makeupan. Ya lo biasanya pakai yang mana? Yang emang itu punya gue. Gue sampai lupa gue punya yang SK. Ini ya. Nude belakangan karena yang SK gue belinya ini kan grey ya. Ya terus habis itu nggak cocok aja. I don't know why. Nah jadi kayak makeup aku juga kebanyakan either local atau yang benar-benar emang state they are vegan brands gitu. Karena itu pas mulai suka makeup pas lagi vegan, and ya menurutku it doesn't hurt sih to buy vegan stuff. Yang my favorite local and vegan one itu ada SK, terus ini ada Nude Cosmetics juga. Terus kalau foundationnya Rose All Day itu I'm not sure if they say that they're vegan, tapi ya sengaja lokal gitu ke brand. Terus ini maskaranya Essence, ada juga yang Catrice itu. Kalau Essence tuh ada beberapa yang vegan, ada beberapa yang enggak, kayak tergantung banget produknya, kayak not all. Catrice juga kalau nggak salah. And I think I made a mistake deh, ini aku beli yang waterproof, kebanyakan yang waterproof nggak vegan. Aku lupa bahannya apa yang bikin dia nggak vegan. Sama udah itu sih. Dikit banget barang-barang gue. Terus banyak banget, tadi gue bingung, ini kita tukeran. Ini Studio Tropic. Ini juga aku tadi nggak pernah pakai priming water, cuma temanku kemarin habis beres-beres barangnya terus dia nggak perlu ini, terus jadi dikasih ke aku. Itu juga menurut aku another way to be minimalistic sih. Kalau ada teman lo yang suka beli macam-macam terus nggak dipakai, ya buat lo aja gitu. Jadi kita tuh mulai jadi sebenarnya gini, I call it vegan vegetarian journey karena she went vegetarian, aku vegan gitu. Terus itu mulainya kapan ya? Sebelum mulai dekat. Enggak bisa sih, gue gak bisa fokus on two things. Aduh. Bismillah. Kita mulai vegan itu Februari 11 atau tanggal 12 gitu Pak, 2018. Itu karena apa ya? Kalau dari lo kenapa? Gue gak suka sayur, terus kayak sebagai Aquarius nggak tuh biasanya kan nggak suka, kayak gue harus gue harus mencoba hal baru dimanapun caranya gitu.
terus ya udah gue pengen aja jadi vegetarian. Nah gitu sebenarnya dulu tuh juga gue tuh orangnya, jadi gue tuh suka pergi ke laut. Jadi lo pengen aja jadi vegetarian? Itu kan gue gak suka sayur, jadi gue pengen challenge myself. Terus gitu. juga kan gue kan orangnya suka diving, suka nyelam. Terus dulu tuh lagi maraknya orang-orang yang kayak lautnya itu sekarang isinya plastik, terus bla 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 bla. Terus Jadi setelah kalau gue environmental cari-cari terus industri apa tuh, industri peternakan, industri daging gitu-gitu tuh menghabiskan lebih banyak air, CO2 dan lain-lain dibanding industri agroculture. Ya. Ya jadi Aca for a while was saying kayak dia mau jadi vegetarian, terus gue juga jadi keinget kayaknya gue dari lama juga emang ada sih udah inkling tuh pengen jadi vegetarian, tapi kayak like I can't point it to a certain like event atau apa tuh yang kayak orang kan biasanya gue habis nonton dokumenter apa jadi pengen banget jadi vegetarian atau apa. Gue dari kecil sering aja kepikiran gue pengen jadi vegetarian, tapi gue nggak tahu juga sih motivasi jelasnya apa. Cuma pas Aca ngomong gitu gue ya kayak oh ya gue pengen ikut deh, kayak sebulan aja gitu gue ikut. Tapi gue juga jadi vegan karena aku tipe orang kayak gitu, suka challenge myself juga, tapi lebih ekstrim gitu menurut aku kalau vegan kan. Jadi kayak I wanna challenge myself, benar-benar challenge buat sebulan aja gitu. Nah terus habis itu waktu itu setelah yang sebulan itu I didn't feel the need untuk balik makan animal products lagi. Jadi I ended up staying a vegan sampai setahunan, lebih dari setahun lah, kayak setahun 2 bulan gitu. Nah habis setahun 2 bulan itu baru gue merasa kayak kok jadi ini ya ada animal product cravings lagi gitu. Tadinya udah nggak ada. Terus habis itu selama 2019 awal itu juga emang gue jadi udah mulai bosen sih sama makanan yang itu aja. Terus juga apa ya, merasa kayak ada hambatan dari segi biaya juga, walaupun jadi vegan sebenarnya nggak selalu mahal, cuma kayak gitulah, karena hidup gue kebanyakan GoFood dan segala macam itu, lama-lama gue juga merasa kok mahal segala macam. Dan gue juga udah mulai bosan dengan makanan yang ada, jadi malah jarang makan atau segala macam. Gue sakitan beberapa kali sampai gue turun 5 kilo gitu ya. At that point tuh udah merasa kayak this not healthy anymore, this not making me happy anymore, so maybe it's probably time to stop. Dan juga pas banget itu berapa bulan sebelum gue berangkat exchange ke Eropa gitu, dan emang plan gue adalah untuk selama exchange itu gue gak kepengen jadi vegan, karena other than I love just like exploring food in another country, gue juga kayak takutnya ribet gitu udah lagi exchange di negara lain terus harus nyari makanan yang vegan gitu. Nah sementara kalau Aca dia juga udah gak vegetarian sekarang, tapi she stayed vegetarian for longer than I did, and she stayed vegetarian selama exchange di Europe. Jadi itu gimana tuh gitu? Was it like challenging? Enggak sih, justru kalau di luar negeri itu setiap restoran yang lo datangin pasti ada vegetarian menunya, pasti ada pilihan vegetariannya. Vegetarian menurut gue masih lebih gampang dicari di mana-mana sih daripada vegan. Itu berlaku di sini juga ya maksudnya. Nah tapi menurut gue dulu yang bikin gue berhenti vegetarian itu sebenarnya karena susah. Menurut gue membuat hidup gue jauh lebih susah, karena kalau di sini sih karena ya itu kan kalau di sini itu sebenarnya pilihannya itu juga nggak banyak gitu loh. Maksudnya kayak nggak semua restoran itu menyediakan pilihan vegetarian. Kalau di luar negeri kan ya ada khusus dan emang membuat lo makan makanan bergizi. Tapi kalau di sini tuh ya masa lo cuman temen lo makan apa, lo makan nasi sama tempe doang gitu. Itu gue sering banget makan french fries. I think I've eaten french fries in every restaurant possible, karena saking gitu kayak seringnya yang gue bisa makan tuh french fries. Iya, dan gue tuh sebel banget, gue jadi party pooper di antara teman-teman gue gitu loh. Itu juga. Jadi nggak sih kayak orang-orang tuh pengen makan ini, pengen makan itu, cuma mereka kasihan kok kita nggak, nanti kita di sana nggak bisa makan apa-apa. Terus gue jadi capek sendiri gitu loh. Kenapa sih gue harus jadi orang yang kayak gini gitu loh? Karena karena di sini emang nggak banyak pilihannya aja nggak sih? Karena salahin aja environment-nya. Kadang kayak yang kita jalan sama Benita Tiffany juga jangan kayak makannya jadi ngikut kita mau kemana gitu. Semua orang jadi harus ngikutin kita gitu. Males aja gitu, ngerepotin orang gitu. Iya, ngerepotin orang juga jatuh. Walaupun ya seharusnya mungkin kita bisa
Dan itu hal positif juga sih, kita ngajak-ngajak orang jadi kayak nyoba Nah, kan. vegan places, cuma ya nggak semua orang jadi vegan juga sih. And sebenarnya gue pernah sampai menang vegan speech competition juara 3. So like I have an entire speech on veganism and why you should go vegan. Cuma udah agak lupa, lo masih inget nggak? Apa? Alasan apa maksudnya isi speech gue? Nggak tahu. Nggak lupa banget kayaknya. Tapi ya selama yang what kept me going juga for itu sebulan 1 tahun lebih 2 bulan itu lebih for the environment sih. Benar-benar di animal industry itu damaging banget lah towards our planet. Terus walaupun like aku sempat tuh ada masanya banyak nonton documentaries ini itu, tapi malah bikin juga frustrasi karena kayaknya kesannya maksudnya yang aku dapetin kadang kalau udah kebanyakan nonton dan mendalami semua environmental problems and what you can do about it, kadang rasanya kayak I can't do anything about it. Gue mau gimana pun kayaknya ini inevitable gitu. Terus apa? Tapi dulu gue sering bilang kalau yang penting kita nggak berkontribusi di situ. Iya. Meskipun kecil banget apa yang kita lakukan sebagai vegetarian vegan dulu itu. Ya, jadi sebenarnya kita tuh, atau gue sih sebenarnya, gue sih nggak peduli hewan mati, hewan merasa kesakitan tuh sebenarnya gue nggak peduli. Jahat banget. Peduli gak gitu. Maksudnya sih. Kalau kesakitan, kalau misalnya disiksa itu gue peduli. Tapi kalau misalnya kesakitan karena dibunuh untuk kita makan itu gue nggak terlalu peduli sebenarnya. Gimana ya, emang semua hewan di muka bumi ini tuh saling makan memakan, termasuk kayak manusia juga makan hewan gitu. Just happens to be one something fuji. Jadi alasan kita untuk jadi vegetarian vegan itu bukan karena kita kasihan sama animal. Walaupun itu juga ya sedikit plays a factor lah. Kalau gue udah mendalami banget vegetarianism, misalnya veganism itu juga jadi kayak ya agak kasihan sih. Kadang kayak mikir gue nggak akan pernah sih makan anjing gitu. Cuma kenapa gue makan sapi, kambing dan teman-temannya? Menurut gue karena gue juga nggak atau kayak udah conditioned aja dari kecil untuk melihat mana yang makanan mana yang bukan gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue jalin hubungan dengan sapi seperti gue menjalin hubungan dengan anjing, mungkin gue juga gak akan makan sapi gitu. Jadi ya ada sedikit faktor itu sih. Misalnya I talked about that in my speech juga, cuma ya itu mainnya yang lebih ke environment sama for health juga lumayan sih. Waktu itu pas awal-awal aku vegan kerasa banget benar-benar yang biasa aku lethargic gitu, ini jadi enggak jadi terus jam somehow kayak aku misalnya tidur maupun kayak jam 12 atau jam berapa tuh bisa kayak kebangun tiap hari jam 5 pagi tanpa merasa kayak capek atau apa. Kayak kerasa banget sih menurut gue di badan gue efeknya pada saat itu. Although skin wise di aku nggak sih, aku tetap jerawatan stuff rasanya, malah kayak sempat parah deh mulai vegan itu. Terus apa lagi ya? Ya dulu keluarga gue kan nggak suka gue vegetarian karena menurut mereka apa nggak sehat, ada banyak micronutrients yang nggak dapet, terus banyak lah gitu. Waktu itu gue jadi biasalah kan gue orangnya nggak mau kalah. Jadi gue merasa ter-challenge untuk nyari apa tuh namanya jurnal tentang vegetarian dan emang lebih bagus buat ini apa sakit jantung dan lain-lain. Walaupun emang iya kita ada banyak banget micronutrients yang nggak mungkin lo dapet dari tanaman kayak misalnya B12. Itu lo kalau lo makan seton kacang hijau juga lo nggak bakal dapet karena itu nggak aktif. Dia aktif di animal red meat. Jadi menurut gue untuk to be a vegan atau vegetarian juga ini kan mini scholar gitu sih, lo benar-benar kayak banyak baca, banyak belajar to be able to survive menurut gue. Terus ya harus benar-benar watch what you eat sih, dan pastiin kayak nutrients lo juga terlengkapi gitu. Kalau aku pribadi buat B12 waktu itu I took suplemen. Kalau nutritional yeast lo nggak suka dulu ya? Bukan nggak sih,
tapi ya lebih gampang aja buat gue supplement nutrition. Kalau dulu gue suka rasanya nutritional yeast kayak keju gitu. Terus gue masukin semua makanan yang gue makan gue pakai nutritional yeast. Ya itu bisa pakai juga nutritional yeast. Terus apa ya, menurut gue possible kok untuk gue balik ke lifestyle itu di masa depan, just not now. Menurut gue agak masih ribet, dan ya karena waktu itu gue sempet sampai sakit-sakit gitu, dan udah kayak ya gitu, udah gak pengen aja waktu itu. That main takeaway yang masih kayak applicable di hidup gue sehari-hari sekarang itu consciousness-nya menurut gue benar-benar melatih diri lo untuk jadi conscious. Selain kayak, soalnya kan lo harus mikir banget ini yang lo makan apa, datangnya dari mana, prosesnya untuk sampai di piring lo tuh apa, kayak berapa banyak resources yang apa sih, wasted just for you to have that plate of food for you gitu. Itu benar-benar jadi mikir, dan itu bukan dari segi makanan doang, lama-lama kayak untuk ke semua hal. Makanya kayak gini, kayak gue makeup juga kayak lebih mikir beli ini atau enggak, do you really need this or not. Itu benar-benar jadi kepikiran banget gitu. Kalau hal yang kayak gitu menurut gue masih kebawa sampai sekarang sih, consciousness-nya itu ya. Gue gara-gara berteman dengan lo sih jadi gue mikir ini gue butuh atau gue mau. Sekarang lo belanja makeupnya udah gak sedia tuh? Udah gak pernah deh bahkan kayaknya. Oh wow, ya tapi 2020 siapa juga sih nonton makeup lo selain kayak foto-foto yang lo upload di Instagram? Bagus kan foto-foto gitu. Nggak ada yang bisa gue pakai buat jadi eyeshadow enggak. Kecuali lo pakai alat products, I guess. Yang udah lo ambil. Oh iya. Ya udah berarti nggak ada dong. Itu if you can utilize that as an eyeshadow ya. Ini 3-in-1, ada bronzer, blush sama highlighter yang dari Aska. Aca udah jauh banget in her makeup, gue baru setting in my concealer. Ya ampun. Dia kan the queen of multitasking. Anjay. Ini di pouch aja sebenarnya ada rosal yang biasa gue pakai juga sih, cuma ya that defeats the purpose of this video, so gue mau pakai apa ya ini. Banyak banget sampai bingung kalau pakai pouch aja gitu. Gue mau coba ini deh, Your Skin But Better CC Elimination Full Coverage Cream Anti-Aging Anything Sun, whatever. Takut juga nih coverage gimana, karena we're both tan tapi different shades and different. Gue lebih kayak I'm more like yellow undertone. Oh, gue neutral. Nah jadi tadi kan as I promised gue mau ngomongin how I use one brush for everything. Jadi untuk yang pertama foundation itu pakai ya the stippling part. Oh, ingat nggak sih Randy kan pengen bikin ini ternakan sapi. Karena terus itu juga salah satu hal yang gue pengen kenapa gue jadi vegetarian juga waktu itu. Jadi industri sapi itu jahat sama sapi dan sama semua hewan sih sebenarnya, nggak cuma sapi. Jadi mereka itu dibesarkan ya cuma buat jadi makanan, mereka tuh nggak punya kehidupan selain jadi makanan gitu. Mungkin itu sih yang bikin industri perdagangan ini jahat. Jadi meskipun gue nggak peduli membunuh hewan, maksudnya gue masih percaya bahwa kita butuh hewan untuk dimakan. Tapi yang membuat gue nggak mau makan hewan itu adalah karena mereka dijahatin. Jadi mereka tuh waktu hidupnya itu di dalam kotak kecil. Terus sapi itu disuruh hamil setiap berapa bulan sekali. Dan anaknya tuh nggak dikasih susu karena susunya diambil buat manusia minum. Terus
abis lahir langsung dipisahin sama ibunya. Iya, langsung gitu. Itu dipisah. sedih banget sih, gue pernah sedih banget lah nonton dokumenter kayak gitu. Sebenarnya gue lupa sih ini dokumenter yang mana. Misalnya gue ingat dokumenter tentang veganism yang paling gue suka ada At the Fork, and I think you guys should check it out. Cuma gue lupa ini gue lupa isinya, tapi gue ingat that's my favorite gitu. Dan gue lupa ini di situ atau enggak, tapi ngebahas juga sebenarnya kayak it would be better to eat animal products kalau sebenarnya ya mereka seenggaknya hidupnya juga masih bahagia gitu lah, masih kayak grass fed ya di luar, kayak di New Zealand. enjoy, kayak ya gitu. Cuma di sini kebanyakan kok kayak sedih gitu banget hidup mereka. Jadi mereka tuh sengaja nggak dibolehin berkeliaran di luar, yang di field yang luas, karena mereka tuh takut, mereka tuh berotot. Maksudnya peternaknya tuh takut mereka berotot, jadinya dagingnya tuh makin nggak enak gitu loh. Mereka tuh pengen dagingnya gede, banyak lemak gitu kan. Makanya nggak dibiarin lari-lari, mereka di satu kotak itu. Terus kalau misalnya dia melahirkan anaknya itu bukan sapi yang bisa untuk dimakan, langsung dibunuh, katanya sih kayak gitu. Gue baca di sapi. Ya, gue lagi mau baca buku itu juga, Sapiens, cuma belum sempet. Makanya gue dulu mendukung banget tuh si Randy mau bikin peternakan yang kayak di New Zealand. Gue baru tahu dia mau bikin kayak Indonesia. Udah, I'm done with my foundation. Berikutnya mau pakai. Terus gue jadi lost karena gue nggak punya the usual things I have. Pakai ini kayak face powder aja kali, berhubung ada gitu kan. Ini apa, belum di Barber Airs buat ini ya? Buat bersihin brush. Ini curang. Emang ngambil lip products tuh nggak boleh, Cak. Ya udah, gue kan memanfaatkan aja. Apalagi tapi lo punya ini, gue tuh gak punya kayak gini. Hah? Oh no. Tapi itu agak sakit. Gue udah lama pengen beli Shu Uemura. Ya ada Shu Uemura atau Tweezerman. Waktu itu gue nyoba punya Alan, bagus dan enak banget. Tapi belum jadi. Oh, gue jadi pakai ini, harusnya gue pakai brush yang adalah. By the way, ini kayaknya video ini bakal bisa ngerosting banget makeup techniques gue karena nggak salah. Ya karena I've forgotten everything, saking udah lamanya nggak makeupan, dan sekali lagi makeupan juga jarang banget. Makeup itu art. Oh iya, jadi bebas. Try itu tongkat ya? Mana? Yang dibunuh, kasihan. Coba waktu itu gue waktu vegan juga bahkan nggak bunuh nyamuk. Jadi kayak there would be so many mosquitoes in my room and I just let it bite me. Karena crazy actually. Padahal aku sehari-hari tuh bukan tipe orang yang, kalau misalnya ada banyak nyamuk, orang kayak udah complaining, aduh banyak nyamuk apa segala macam, gue biasanya nggak pernah dinyamukin. Ya gitu lah, gak pernah digigit nyamuk. Tapi pas selama gue vegan malah gue merasa kok sering banget gitu dinyamukin lah, atau bahasanya apa sih, digigitnya nyamuk gitu. Mungkin waktu lo jadi vegan banyak kolesterol. Oh, terus gara-gara susah banget kan makan makanan vegan, jadinya gue nggak tahu sih lo gimana, membuat gue jadi banyak banget makan karbo. Iya. Kan kayak kentang. Iya, itu tadi kayak gue dimana makan french fries. And that's bad juga for me sih sebenarnya, karena like PCOS. Tapi seringnya ya jadi gue mencoba untuk kayak makannya sayur sama lauk. Lauknya adalah tempe tahu gitu. Jadi tiap hari makan tempe tahu sampai bosen. Jadi untuk pakai bronzernya kayak pakai salah satu sisi dari stepping blusher ini gitu. Nah ini agak tricky karena kadang jadi kayak either kebanyakan atau kurang, terus nanti I end up looking like a clown.
ada gitu. Jadi gue pakai just right below my cheekbones. Terus apa sih, ini gue bukan ngajarin ya makeup technique gue juga berantakan. Ini lebih ke sharing how I use the one brush technique. Terus kalau udah dipakein baru kayak gitu, pakai bagian dari yang stiker. Jadi yang one brush technique tadi biasanya jadi kan atas tadi udah foundation, terus habis itu bronzer, terus buat gininya pakai atasnya juga, terus pakai lagi atasnya itu buat blush. Kalau jadi sisinya tuh samping dibagi satu bronzer, satu highlighter. Jadi ini buat highlighter gini-gini juga, cuma karena akhirnya gue udah beli brush yang buat highlighter, jadi udah nggak pakai sisi yang dari stippling brush ini buat highlighter. Karena agak tricky juga karena dari bagian sini habis gue pakai buat bronzer, terus gue pakai lagi buat blush, jadi kayak gue gelap all over. Nanti gue taruh aja lah linknya di bawah yang one brush tutorial itu, and I think I should also review tutorial for myself karena gue udah lupa gimana caranya. Ini sih, terus tinggal pakai highlighter. Nah, sebelum pakai highlighter tuh gue sukanya, makanya akhirnya gue sampai beli brush khusus buat highlighter. Gue agak basahin dulu, baru gue kenain ke highlighter, terus nanti jadi lebih gitu. Apa sih katanya? Gitulah biasanya. Susah ini ngomong gak jelas. Bahasanya bisa pakai apa aja sih, gue karena pakai hand sanitizer, pakai karena lagi ada beneran water. pakai hand sanitizer. Karena gue selalu bawa hand sanitizer ini kemana-mana, even pre-covid. Bagusan yang mana? Coba aja lo buka wand-nya, terus kira-kiranya lo lebih nyaman sama yang mana. Tapi menurut gue tuh yang bikin keduanya beda, sayangnya tuh yang ini nggak waterproof. Kalau ini waterproof, jadi gue kalau mau pergi-pergi yang beneran seperti Aca ternyata nggak punya eyelash curler, so I'm confused. And what to do, karena gue biasanya reliant banget sama eyelash curler. Terus my favorite tip that I've gotten regarding eyelash curling itu, eyelash curlernya biasanya gue kasih hair dryer dulu gitu, jadi dia panas baru gue eyelash curl. Jadi kayak iron gitu, curling iron. Nah, jadi kayak curling iron. Terus mascara lo udah apa aja? Gue kayak I can't even be bothered to like look at your extensive collection. Oh, Lash Paradise sih gue pengen banget cobain karena everybody raves about Lash Paradise. Cuma gue sekepengen-pengen gue beli ini akhirnya nggak pernah jadi beli ya karena L'Oreal. L'Oreal. Gitu. So kayak Body Shop itu a vegetarian brand tapi under L'Oreal or whatever, itu kayak gitu-gitu kadang juga kayak it's kinda tricky. Banyak banget cosmetic brands yang kayak gitu, mereka sendiri klaimnya vegetarian atau apa tapi parent company-nya questionable gitu. Jadi kan like as much as possible I'd rather opt for companies yang benar-benar clean lah gitu. Aku udah ambil Karo lah. Gue juga. Padahal lo mulai jauh lebih ya sebelum gue. Ngambil apa aja sih dari ini lo? Oh, tapi kan udah pernah sama kita. Lupa gue. I forgot my own challenge. Gue cuma buat lipstick loh nih. Oh, gak pikir buat mata. Mata enggak, tadi gue pakai ini. Hidup minimalis. Tadi Aca cerita sama gue, dia selama setahun ini baru beli 2 baju. Dan itu kalau lo tau Aca, kemajuannya sangat pesat. Sekarang gue mau punya prinsip, kalau gue nggak bisa ngeluarin satu baju, gue nggak akan beli satu baju. Dan gue sebelum pindah ke sini habis ngeluarin banyak baju, jadi gue gimana? Kayaknya gue udah beli 2 kali. Kalau gue sekarang masih ya suka banyak baju sih.
tapi karena butuh. Baju gue nggak tahu sih, banyak yang belakangan nggak like menurut gue. Sama gue senengnya sekarang beli thrift from thrift stores di Instagram sih, walaupun kadang menurut gue harganya nggak lebay juga ya. Jadi kayak bukan murahnya, cuma kayak seenggaknya nggak creating a new waste gitu, atau creating demand for new waste gitu. Lebih ke situ sih. Kalau untuk physical stores yang udah pernah gue datengin baru pasar bukan pasar baru ya, pasar baru yang buat thrifting yang katanya seru kan di Pasar Senen, tapi I've never had a chance to go, and di Jogja juga belum pernah nyoba thrifting, jadi biasa ya from Instagram aja sih kalau pas lagi nemu. Atau kadang sekarang sering banget kalau misalnya temen gue ada yang kayak jual baju-baju bekasnya gitu, itu gue juga beli, walaupun kayak ada sebenarnya nggak perlu gengsi nggak sih beli baju bekas. Sekarang lagi ngetren lagi Dan lagi ngetren, jadi kayak ya udah gue DM aja, maupun kayak temen yang kayak gue sebenarnya udah lama nggak ngobrol gitu, dia jual bajunya tetap gue DM, terus gue beli bajunya. Tinggal alis. Tinggal alis terakhir. Iya. Sedangkan gue alis pertama sebelum foundation. Sebenarnya nggak tahu sih, kadang-kadang gue awal banget, kadang gue akhir banget. Ya, kadang itu make or break it gitu. Kalau di awal gue udah ngalis terus alisnya nggak becus, kadang gue jadi udah dimotivated untuk melanjutkan the rest of my routine. Oh ini waktu itu jadi aku beli foundation Rose All Day-nya tuh juga nyari bekas orang di carousel gitu, dan menurut aku kan kayak masih cukup hygienik lah, karena kayak packagingnya kayak gini kan. Terus waktu itu karena aku nggak yakin sebenarnya warnanya cocok atau enggak, jadi aku beli si Honey ini dari carousel. Terus yang jual si foundation ini ngasih bonus lipstiknya. Nah, kalau lipstik kan agak lebih unsanitary ya sebenarnya untuk kayak beli bekas, cuma jadi waktu itu aku kayak spray pakai hand sanitizer atau apa, terus habis itu kayak gue lap-lapin ke tisu gitu supaya bisa dipakai lah. Cuma ya mungkin di zaman pandemic gini I wouldn't suggest doing what I did back then. Nah terus habis itu, tapi ya benar kan warna si honey itu agak terlalu terang, jadi akhirnya gue baru beli yang beneran dari Rose All Day itu yang si caramel itu. So also I would suggest that buying people's pre-loved stuff. Waktu gue kelas Jerman gue tuh baru belajar itu sih, kalau barang-barang import itu sebenarnya nggak ramah lingkungan, karena dia ngebawa ke sini butuh banyak perjuangan. Makanya itu kayak buying local itu lebih baik. Sekarang kayaknya hampir semua skincare gue lokal. Make up gue nggak pernah beli yang import sekarang, kecuali maskara sih. Maskara susah banget nyari maskara lokal yang bagus. Bagusan maskara vegan pun susah menurut gue. Sampai akhirnya gue mesti ke Trees ini. Kalau Essence ini gue beli pas di Europe, kalau di sini gue nggak tahu. Mungkin beli online bisa sih Essence. Kalau yang di store, physical store, gue cuma nemu sejauh ini sih ke Trees yang vegan. Terus gue juga kalau ngapus makeup dari dulu pakai yang itu gue mau ngomongin itu. gue bisa ngajar kamu. Yeay. Nah iya, itu juga hal lain yang gue nggak suka dari makeup. Waste-nya selain the makeup itself yang sebenarnya kebutuhan tersier, ngapusnya juga waste a lot of kapas. Iya, kapas, dan ya saya kapas aja sih. Banyak sampahnya gitu loh, ngapusnya aja tuh ngabisin banyak kapas. Terus gue mikir kan gimana nih supaya nggak wasteful gitu, jadi akhirnya gue pakainya tuh cleansing balmnya Body Shop. Nah itu juga jadi tinggal dipakai nih. Sebenarnya I don't mean to be mansplaining shit, cuma kalau misalnya kayak you're not aware or know it, itu tinggal ditaruh di satu muka gitu kan, terus dicuci pakai air, jadi jauh lebih mengurangin waste menurut gue, kan nggak pakai kapas lagi. Terus jadi bahkan kayak eye product juga bisa dihapus pakai itu. Kalau pakai kapas, pakai cleansing milk kayak biasa kan juga kadang buat yang muka pakai cleansing milk, mata pakai yang Maybelline eye remover lagi gue, jadi kayak banyak product and waste nya aja lah. Terus
kalau si cleansing balmnya Body Shop itu juga gue lagi nggak bawa hari ini, cuma packagingnya itu juga di kayak aluminium gitu, jadi menurut gue oke lah. Terus dia bisa juga dibalikin kan kalau ininya packagingnya Body Shop tuh gitu. Apa kalau sekarang ini kemarin dikasih teman gue juga ya pas dia lagi bersihin barangnya ya, jadi nanti gue bersihin makeupnya pakai ini cleansing balm. Lalu sekarang masih pakai kapas dan pembersih atau enggak, gue pakai pakai cleansing balm? dia kan dari kemarin kan gue nanya kan cotton apa reusable cotton pad. Nah, itu juga sebenarnya bisa aja juga pakai reusable cotton pad, apa solusi lainnya selain pakai ini bener kan namanya cleansing balm. Cleansing balm. Ya tapi karena gue lagi nggak punya duit terus kemarin temen gue kan beli si teman gue itu ini dia salah beli, jadi kayak kemasukan ke keranjangnya gitu. Bisa gitu ya. Terus dia nanya siapa nih yang mau, terus gue mau. Dia apa biorelaxing oil. Ini tuh benar-benar bersih sih, cuman ya itu gue tuh sebenarnya juga suka stres sama packaging ini tuh gue bawa kemana gitu kan, karena nggak banyak yang bisa didaur ulang loh. Ini plastik. Ini bisa sih. Nah kalau Body Shop kan bisa dibalikin, dan menurut gue satu-satunya. This is not a sponsorship by Body Shop. Body Shop masih anak L'Oreal tadi kan. Itu. Dan menurut satu-satunya brand yang gue tahu yang bisa dibalikin botolnya itu Sensation Botanical. Tapi selama ini gue nggak ada barang mereka yang cocok di gue sih. Definitely not a sponsorship by Sensation Botanical. So there it is, our finished look. Sebenarnya harusnya ada mungkin kayak shot yang lebih dekat gitu kan, yang lebih jelas, cuma karena ini bukan makeup tutorial yang becus juga kayak looks gitu-gitu aja, kayaknya gini aja nggak sih. Jadi gimana pengalaman lo pakai makeup pouch gue yang sangat limited di sini? Dan nggak ditutup yang benar eyelinernya. Stressful karena gue biasanya pakai banyak hal di dunia ini. Lihat kan makeup gue. Tapi sebenarnya bisa aja. Untuk kedepannya lo masih mau punya makeup collection se-expensive ini atau mau mulai lo pangkas juga? Enggak dipangkas sedikit ini sih. Soalnya gue ini karena gue tuh makeup tuh salah satu hal yang membuat gue nggak stres. Lo tau kan kalau setiap kali gue mau belajar tuh dulu gue mesti makeupan, karena itu yang membuat gue nggak stres gitu. Walaupun pas gue pergi gue hapus. Jadi itu kan agak lebih naik dari kebutuhan tersier sih kalau emang itu ada efek bagusnya gitu. Ya jadi mungkin kayak misalnya nih eye palette tuh gue tuh ada banyak banget eye palette yang gue pengen beli, cuman nggak gue beli karena gue masih punya eye palette. Jadi mungkin ya kayak gitu, kalau misalnya nggak habis nggak akan gue beli. That's good. Kalau gue sendiri malah juga stres tapi overwhelmed karena Aca banyak banget produksinya, sementara gue harus sambil ngomong sama bikin video ini juga can't be bothered to look at every single stuff that she has. Jadi lucunya ya kayak gini aja. Ya udah, I hope you learned. Ya nggak juga sih kalau lo nggak belajar. So that's it from us today. I hope you liked the video. I think we shared some quite, I can't find the word. We shared our insights on our vegan/vegetarian journey today, and we also had fun doing our makeups with each other's pouches. And yeah, thank you for watching. If you did watch this video, gue selalu insecure banget. Gue merasa kayak nobody's gonna watch this video. Not that I care that anyone watching this video. Karena gue kalau Aca happy dengan makeupnya, menurut gue bikin these YouTube videos are what makes me happy these days. Kayak seru aja. Gue suka bikinnya, proses bikinnya, terus nanti kayak pas editingnya gue juga senang gitu. Thank you.